Halo Mas Bray, masih dengan alur cerita Borneo Manyan Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Marine 2 yang dirilis pada tahun 2009. Di mana puluhan teroris separatis menyandara sekelompok orang dan mengancam akan membunuh seluruh sandera dalam waktu 24 jam. Karena militer lama bertindak, nasib seluruh sandera berada di ujung tanduk. Maka seorang sniper marinir Amerika pun nekat menyerang seorang diri demi menyelamatkan istrinya yang saat itu dalam situasi yang paling berbahaya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Cerita dibuka saat dua sniper yang tergabung dalam marinir Amerika mengincar sekelompok orang di suatu pedesaan. Dia bernama Joe dan satu rekannya bernama Bobby. Mereka ditugaskan untuk melenyapkan seorang target tingkat tinggi yang mengatur pertemuan dalam sebuah transaksi senjata ilegal. Bravo, this is Sierra. We have a black SUV approaching. Setelah berpindah posisi ke tempat yang lebih strategis, Joe membidik target yang berada dalam jarak pandangnya. Di mana saat mendapatkan izin eksekusi tiba-tiba saja What's the new target of opportunity? High value target, Sananda. kemunculan seorang bocah membuat kemampuannya diuji, hingga ia kembali memusatkan serangan ketepatan angin dan jarak sasaran yang pasti. Hingga saat tembakan pertama dilepaskan, hal itu menjadi awal mulanya terjadi baku tembak. Keadaan tersebut membuat seorang bocah tertembak dan tidak bisa diselamatkan. Hingga ia pun terpaksa mundur dan menyelamatkan dirinya dari sana. Setelah kejadian tersebut, Joe tiba di basis marinir Amerika Serikat di Asia Tenggara. Ia yang memang belum lama ini menikah mengabari istrinya yaitu Robin bahwa dalam beberapa hari ke depan ia akan kembali ke rumah karena misinya baru saja selesai. Kabar tersebut jelas membuat Robin tak sabar menyambutnya. Karena ketika Joe tiba, ia ingin memperkenalkan ke seorang teman yang sangat kaya raya, pemilik dari jajaran hotel yang terkenal. Kini baru saja membuka sebuah resort baru. Untuk itulah tempat tersebut akan menjadi destinasi, sekaligus jadi ajang bulan madu mereka untuk pertama kali. Singkat waktu, tibalah hari saat sepasang suami istri itu berangkat ke resort yang terletak di negara Republik Guzang. Sebuah pesawat pun mengantar mereka dan tiba di penginapan yang sangat dekat dengan lokasi pantai. Di mana saat seorang teman menyambutnya, ia menjelaskan tentang sederet keunggulan resort yang dilengkapi fasilitas nyaman dan tingkat keamanan yang dipantau dari menara yang paling canggih. Maka untuk memulai liburan ini mereka menikmati waktu dengan saling bermesraan. Meskipun terkadang Joe teringat dengan misi terakhirnya saat tidak mampu menyelamatkan seorang anak kecil. Namun selama masih ada Robin di sampingnya, ia merasa bahwa semua akan baik-baik saja. Hingga kemudian Darren selaku bos dan pemilik resort terbesar di daerah Guzang itu tiba-tiba datang dan membahas pekerjaan di saat waktu liburan mereka. Namun meski begitu, Robin tidak merasa terganggu. Berbeda dengan Joe yang terlihat tidak nyaman. Setelah pekerjaannya selesai, Robin membawanya ke daerah sekitar resort yang dikelilingi pulau yang sangat indah. Mereka berniat menghabiskan waktu dengan melakukan diving dan menyewa beberapa peralatan dari seorang pria bernama Kurt, di mana secara kebetulan dia memperkenalkan diri sebagai seorang pensiunan tentara Angkatan Darat Amerika. Mereka pun langsung memiliki keterikatan, lantaran jarang sekali bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang yang sama. Kemudian mereka mulai diantarkan berlayar menuju ke tempat penyelaman, di mana tempat tersebut cukup jauh dari lokasi awal, tetapi sangat dekat dengan penginapan mereka. Karena tidak jauh dari sana terdapat sebuah gua yang langsung terhubung dengan pintu masuk resort. Wow. Singkat waktu, saat malam harinya pesta pembukaan resort yang Darren miliki akhirnya dibuka. Pesta itu dihadiri oleh jajaran rekan bisnis dan tamu undangan yang terdiri dari orang-orang penting. Di mana lagi-lagi Darren mengganggu kemesraan mereka dengan memprotes perihal pekerjaan, yang pada dasarnya di luar tanggung jawab Robin. Joe yang sejak pagi sudah merasa tindakan itu semena-mena pada akhirnya berani menegur bahwa ia sudah kelewatan.
Namun sikapnya itu justru membuat Robin tidak senang dan memilih menghindari perdebatan dengan mengajak Darren membuka acara. You have an opening speech to give. Saat pidato penyambutan dilakukan, Joe memilih untuk keluar dan bertemu dengan Kurtz. Ia pun tidak sengaja bercerita bahwa sedang bertengkar dengan Robin. Di mana atas saran dari Kurtz, Joe pun berencana akan kembali dan meminta maaf pada sang istri. Don't take the pressure, all right? Go. Maka saat pertunjukan kembang api dimulai, ia membawa 2 gelas minuman untuk meluluhkan kembali hati istrinya. Namun tiba-tiba muncullah bom disusul oleh sekelompok pasukan bertopeng yang datang dari area pantai, di mana mereka langsung melakukan penyerangan dan menembak siapapun orang secara serampangan. Mengetahui Robin dalam posisi paling berbahaya, Joe melumpuhkan satu persatu pasukan hanya dengan tangan kosongnya. Hingga saat ia jatuh dalam kondisi yang luka-luka, ia harus menerima fakta bahwa Robin tidak mampu diselamatkan. Saat terbangun, Joe sudah berada di lokasi evakuasi setelah pingsan selama berjam-jam. Jelas orang yang pertama kali ia cari adalah Robin. Namun ia melihat situasi telah kacau, diisi oleh banyak tentara dan media. Hingga kemudian TV memberitakan sebuah video yang diunggah lewat internet bahwa para sandera telah ditahan oleh kelompok separatis dan mengungkap bahwa mereka menolak pengaruh barat berada di tanah airnya. Untuk itulah mereka ingin meminta sejumlah tebusan atau mereka akan menghabisi seluruh sandera dalam waktu 24 jam. Sebuah langkah ingin Joe lakukan dalam menyelamatkan Robin secepat mungkin. Namun Kurtz menolaknya dan lebih berpikir rasional bahwa mereka tidak berwenang karena situasi ini merupakan bagian dari kemiliteran. Sementara itu seluruh sandera dikumpulkan ke sebuah ruang dengan kondisi tangan yang sudah terikat, di mana Robin berani menentang saat mereka diperlakukan kasar. Hingga ketua teroris yang bernama Damo membuka identitas dan seluruh wajah anggotanya. Tak hanya itu, Robin juga berusaha menenangkan para sandera dengan mengatakan bahwa tim bantuan pasti akan menolong mereka. People are working on getting us out. Okay? Di sisi lain, kasus ini telah ditangani oleh militer dan penasehat diplomatik pemerintah Kuzang yang bernama Soal, di mana ia membawa peta Risem untuk melakukan tindakan penyelamatan. Namun tidak bisa gegabah bertindak karena menyangkut nyawa banyak orang. Maka karena itu Joe rela menjadi sukarelawan karena latar belakang militer dan merasa lebih mengetahui tempat tersebut. Darren yang memang diketahui memiliki harta yang berlimpah diancam untuk mengirimkan tebusan itu secepatnya, di mana ia pun tidak mempunyai pilihan lain. Asalkan jangan ada satupun orang yang berani menyentuh rambutnya sehelai pun. Melihat bahwa Joe bersikeras ingin terlibat, Soal mengajak Joe untuk saling berdiskusi. Ia pun berkata bahwa kekuatan militer berisiko terjadinya insiden militer internasional dan memilih menggunakan tentara bayaran yang digadang-gadang memiliki kemampuan lebih baik dari militer di negaranya. Pasukan tersebut dipimpin oleh pria bernama Caleb, di mana ia langsung menolak Joe untuk terlibat langsung dalam misi ini, karena ia percaya ia mampu melakukan bersama pasukannya. Bahkan orang sekelas marinir Amerika diancam akan ditembak jika memaksa untuk ikut serta terlibat dalam misi tersebut. Usai menyusun rencana, para tentara memulai aksi penyusupan, di mana meskipun sudah ditolak mentah-mentah, Joe memiliki tekad sekuat baja, tetap nekat ikut demi memastikan sendiri keberadaan istrinya. Hingga saat Caleb hendak membidik seorang penjaga, ia mengurungkan niatnya dan menyuruh Joe melakukan penembakan. Disinilah karirnya sebagai seorang sniper dibuktikan, bahwa ia mampu menembak musuh tepat mengenai titik yang paling fatal. Hal tersebut membuat Joe dipercaya untuk bergabung dan bergerak dengan membagi menjadi dua tim, di mana saat mereka semakin mendekat, suatu kejanggalan terasa ketika tidak ada satupun teroris yang berjaga, melainkan menemukan rekan satu tim mereka yang telah tewas tertembak dari belakang. Atau bisa disimpulkan ada satu pihak yang telah melakukan pengkhianatan.
Melihat situasi yang kacau dan tidak teratasi, Joe cepat menolong Caleb yang sempat tertembak di kakinya. Mereka pun bekerja sama untuk menghindari tiap serangan dan menjauh dari kejaran para teroris. Selepas aksi yang menewaskan banyak teroris, Don selaku adik dari Damo mengamuk di depan seluruh sandera karena tidak terima dengan kematian teman-temannya. Tak hanya itu, Robin juga mendengar percakapan dari seorang tentara bayaran bahwa seorang marinir Amerika bergabung dalam penyerangan dan telah tewas. Kabar itu pun menjadi pukulan yang paling menyakitkan untuknya. Oh my god. Sementara itu, Caleb menduga bahwa ada pengkhianatan. Ini berkaitan dengan bayaran tinggi yang ditawarkan para teroris. Ia pun mempercayakan misi ini untuk Joe lanjutkan dan menitipkan pesan untuk satu anak buahnya yang telah berkhianat. Di lain tempat, keadaan Robin dan teman wanitanya semakin terancam. Namun kali ini Darren bertindak berani dengan melakukan perlawanan. Meskipun pada akhirnya ia kalah saat diancam hanya dengan satu kali tarikan pelatuk. You made your point. Keesokan harinya Joe tidak berdiam untuk menunggu sampai militer bertindak, melainkan bergerak mempersiapkan rencana penyelamatan dengan meminta bantuan dari Kurtz. Namun meskipun sudah memohon untuk meminjamkan sedikit kekuatan dan pengalaman perangnya, ia tetap menolak karena baginya tidak semua pihak bisa bertindak sebagai pahlawan. Maka berbekal sedikit peralatan dan hanya membawa dirinya sendiri, Joe bertekad untuk melanjutkan aksi penyelamatan demi wanita yang ia cintai. Setelah melewati akses rahasia, Joe pun bergerak masuk dan meneliti tiap penjaga yang tersebar di setiap tempat. Berkat karir militer yang cemerlang dan sederet pengalaman yang menguasai berbagai medan, ia mengatur rencana sesingkat mungkin dan memancing musuh dan melumpuhkannya hingga tewas saat itu juga. Maka saat lolos dari satu tempat, ia mulai mengambil sisa-sisa kembang api dan bergerak ketika para penjaga sedang lengah. Sementara di markas para tentara Republik Kuzang, pimpinan tentara yang sejak tadi tidak berkontribusi apa-apa justru menegur soal yang mengizinkan Joe untuk bertindak sendirian. Tak lama dari itu, para teroris menemukan mayat anggotanya yang telah tewas mengambang. Para sandera pun mulai mengetahui bahwa ada pihak yang datang dan akan datang menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Blondie, si tentara bayaran yang telah berkhianat, kini menjadi kacung dari Damo yang hendak memasang sebuah peledak. Namun sebelum semua itu terjadi, Joe datang tepat waktu dan langsung menyerangnya. Bahkan ia mengancam agar Blondie segera memberitahu lokasi para sandera. Mengetahui posisi mereka sedang terancam, Damo menagih seluruh upeti, hingga Darren pun langsung membayarnya. Sementara itu, Joe masih terlibat baku tembak dan terus melakukan penyerangan. Hingga saat musuh kehabisan amunisi, saat itulah mereka bertarung sampai keduanya berhasil ditumbangkan. Di tempat yang berbeda, pimpinan tentara mendapat panggilan telepon yang menyatakan bahwa teroris telah mendapatkan upeti dan berniat melepaskan para sandera. Untuk itulah ia meminta satu perwakilan dari pemerintah Kuzang, di mana ia memberikan tugas tersebut kepada Soal. Bersamaan dengan itu, Joe memasang seluruh kembang api hingga ledakan pun membuat teroris teralihkan. Saat itu juga pemandangan itu mencapai lokasi Kurtz, hingga ia pun memutuskan untuk ikut dalam berperang. Dan saat seluruh pasukan berhasil terpancing oleh umpannya, ia pun menemui istrinya dan juga seluruh sandera, di mana mereka segera pergi sebelum teroris memergoki. Namun tiba-tiba, kegagalan itu membuat Joe ditangkap, berikut juga seluruh sandera. Ia pun mengetahui siapa dalang di balik seluruh penyerangan ini, yakni Soal yang memiliki dendam pribadi terhadap Darren.
Karena saat mereka kerjasama membagi harta, hanya Darren lah yang mendapat ucapan selamat dan terima kasih. Atau bisa dibilang dendam ini disebabkan hanya karena perasaan iri dan dengki. Kemudian Don menyampaikan bahwa bayaran mereka telah masuk ke dalam rekening. Soal pun tidak sabar menanti $1 juta di kantongnya. I helped you. I helped all. Tak cukup itu saja, Darren juga menjadi korban penipuan. Bahwa ternyata ia bukan dibebaskan, melainkan dieksekusi. Maka dengan sisa kekuatannya, ia pun kembali bangkit untuk melawan dan melepaskan kuncian rantai meskipun harus mengorbankan tangannya. Bersamaan dengan itu, para sandera dikumpulkan dengan peledak di tubuhnya masing-masing. Di mana kemudian Joe cepat bertindak dan langsung menumpahkan amarahnya. Hingga posisinya pun hampir menjadi ancaman. Beruntung Don tewas akibat tembakan Kurtz yang menembus tubuhnya. Mereka pun segera menyelamatkan seluruh sandera dan mengejar waktu saat bom berhasil diaktifkan. Come on, people, move! Setelah resort tersebut hancur dan hangus terbakar, Joe masih berusaha mengejar Robin meskipun jatuh berkali-kali. Saat itulah Damo mengaktifkan sebuah peledak di dalam gua, hingga ia pun harus tertimpa. Melihat kemungkinan kecil Joe akan selamat, Robin hanya bisa pasrah saat Damo menyeretnya. Namun meskipun berada pada titik paling mustahil untuk hidup, Joe masih bisa bangkit dan melakukan perlawanan terakhir yang menentukan hidupnya. Hingga setelah sekujur tubuhnya bersimbah darah, Joe pun menemukan Robin yang terikat di dalam sebuah kapal. Saat Damo berhasil menyerangnya kembali, Joe berhasil menusukkan sebuah tombak menembus tubuh Damo dan membuatnya langsung terkapar. Joe kemudian segera membebaskan Robin dari ikatannya, dan mereka lalu berpelukan setelah melewati perjuangan yang sangat sulit. Namun lagi-lagi Damo menyerangnya meskipun kondisinya telah sekarat. Mereka berdua akhirnya berhasil meloloskan diri melompat ke air. Sedangkan Damo tewas ketika kapal meledak dan hancur berkeping-keping. I love you so much. Dan film pun tamat. Film ini menunjukkan pengorbanan penuh yang Joe lakukan atas dasar kemanusiaan. Karena meskipun bukan wewenangnya sebagai seorang marinir, ia mempunyai tanggung jawab atas keselamatan orang lain yang ada di sekitarnya. Oke Mas Bray, itulah seluruh alur cerita film The Marine 2 yang dirilis pada tahun 2009. Jika ada kesalahan, kritik maupun saran silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari Borneo Manyan undur diri dan mengucapkan terima kasih.